Wih, 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 wih. Ini gerejanya siapa ini? Suara mene kayak gini loh. Nih dari depan, belakang, tengah, depan, belakang. Atas ya ada, waduh. Keren banget nih gereja iso rame nih kayak gini. Sudah rame, ganteng-ganteng. Ini sing gitar tadi ganteng ini, koko nih. Halo kok. Terus di atas juga, wih koko Tionggeng gantengnya. Sampai sini loh kok terpancar kok. Nek sudah pasti orangnya ganteng-ganteng. Cantik-cantik, mestinya pinter, ya toh? Pinter, masuk? Ya toh? Pinter pasti. Kalau pinter tak kasih pertanyaan, gampang sih. Menurut para jemaat, organ paling penting di dalam tubuh itu apa? Ayo, ini apa? Ini bukan palet kanvas buat ngelukis loh ya, tapi ini kaki. Bener ya? Paling penting itu kaki. Nah tadi misal dari parkiran ya, jalan ke sini pakai apa? Ya pakai kaki toh. Masuk nyesot gini ya, enggak bisa. Ibadah 1 datang sampai ibadah 3 nanti ya toh. Capek kita. Terus habis ini siang-siang ya toh, makan siang ya toh. Makan siang kemana? Pasar modern sini deket. Yang mau cepet makan McD, enak nih McD itu. Saya juga suka McD sih. Nah, kalau ke McD apa ke pasar modern harus pakai kaki ya toh. Pakai kaki kita jalan ke sana sampai makan ya toh. Masuk ke sana enggak pakai kaki terus gimana? Nanti kita makannya kayak apa coba? Nah, jadi menurutku paling penting itu kaki dalam organ tubuh ini. Wait. Tomat. Apa tadi katanya yang paling penting? Kaki, ya, para jemaat itu setuju loh, mukanya tersenyum semua. Diem Pasti kok, kaki. gak ada yang setuju. Yang paling penting itu tangan. Nggak Ayo, setuju. coba ya. Kalau misalnya mau makan tadi ke McD, masukin makanannya pakai apa? Kaki. Pakai Ini kaki. Bisa, Coba, bisa. coba. Ini makanan ya? Hup, Gak sampai. Sampai. Gak sampai, pakai tangan. Coba ya, kalau misalnya kita semua mau menyembah Tuhan, mari dengan bersama-sama mengangkat Kaki. tangan. Kaki. Coba Itu. angkat tangannya coba. Loh, Angkat kakinya tadi coba. Pak Pester, kita angkat kaki kita. Gak bisa. Angkat kaki itu pasti. Angkat tangan. Kalau tepuk tangan pakai apa? Kaki. Gak bisa, coba. Gak bisa. Bisa. Ayo, minta tolong dong semuanya kasih contoh tepuk tangan itu kayak gimana? Ada yang pakai kaki nggak? Ada satu itu belakang itu enggak Nggak kelihatan. ada. Ada. Jadi yang paling penting itu tangan. Misalnya gini, wih aku lihat di sana ada Koko Ganda. Aku mau nyapa Koko Ganda. Hai Ko. Hah? Yang diangkat Hai, apa? Gogan. Hai. Gak bisa. Yang diangkat itu Lebih jelas. tangan. Nih, kalau misalnya nih, mau bisnis. Bisnis itu dealnya pakai apa? Kaki. Salamannya Kita deal. pakai apa? Kita deal ya. Nggak sopan. Dealing salaman pakai tangan. Jadi yang paling penting itu tangan. Kaki, Nggak kaki. bisa, nggak Semua bisa. bisa. Tangan itu lebih penting pokoknya. Nggak bisa, kaki. Nggak bisa. Tangan ini paling penting. Ini apa lagi? Aduh, kalian nih ngapain kamu? Ngobrol barusan. Curhat. Ngobrol. Dari tadi ngomongin penting ini. Kamu emang kalau tadi ngomong mau makan McD, Hah. mau makan apa? Masuk makanannya kemana? Kaki biasanya. Hop, masuk kaki. Pakai tangan. Pakai Pasti tangan. masuk bibir, masuk mulut toh. Ya toh? Malah mungkin masuk kaki. Kamu tadi bilang apa? Mau deal bisnis, mau ketemu orang apa? Masa cuma gini. Ya pasti ngomong tuh, halo, kamu kok cantik banget sih, cium juga pakai bibir, ngomong. Ya, Tetap kamu paling gimana? penting tangan. Masa cium pakai tangan, halo, Nah. ini jadinya kayak gini, nyonyor, ya toh. Terus kalau punya mulut ini, kalau kita semua ini bisa memberikan kata-kata cinta buat sesama. Aduh jangan gitu Bisa. sama aku loh. Malu Modus, aku. modus. Gitu. Jangan mancing-mancing lo ya, malu. jangan mancing-mancing lo. Udah. Terus kita bisa memuliakan nama Tuhan. Oh iya, Kita setuju. bisa memuji nama Tuhan, semua pakai mulut. Kaki bisa. Yeay. Wah, kamu udah sopan. Nggak boleh buat Tuhan ya, nggak boleh. Nggak boleh lo ya kamu. Ya maaf Tuhan ya. Jadi yang paling penting itu apa? Kaki tetep Pak. Tangan. Kaki. Tangan. Kaki. Mulut. Ribut-ribut penting nggak penting. Paling penting hidung dong. Emang kalau bisa memuji Tuhan, Ini bisa ngomongin cinta, tapi nggak bisa nafas, percuma dong, ya nggak? Bisa, bisa. bisa toh? Bisa. Pakai mulut bisa toh? Pakai kaki bisa toh? Bisa. Pakai kaki bisa? Bisa. Coba nyanyi, hidungnya ditutup, suaranya pasti jadi jelek kayak Kiki.
ya enggak? Loh, bagus. Bagus. Ini paduan Nggak suara. Wi. masalah, bagus kok. Bagus aja. Tangan. Tadi katanya kalau makan McD perlunya tangan, paling penting tangan. Tapi kok bisa milih McD? Pastikan dari baunya dulu kan. Sedap. Dari mana? Hidung. Jadi yang paling penting apa? Tangan. Kaki dan hidung. kaki lah. Sebentar guys. Aku mau tanya, tadi katanya paling penting hidung ya. Sekarang coba aku mau tanya nih. Hidung siapa yang bentuknya kayak gini? Lubangnya 1, 2, 3. Wah, Waduh, gawat itu. spesies baru. Spesies baru. Kalau pagi-pagi bangun tidur bersihnya 3 langsung. Waduh. Itu mantap itu. Wah. Semua dapat berarti nanti. Terus, Semua dapat bagian. nih hidung itu tuh juga bagian paling lumayan penting sih menurut aku. Soalnya kalau orang lihat, pasti orang lihat hidung kan, pasti dipertimbangkan, wah hidungnya Kak Antoni mancung banget. Oh, makasih lo ya. Hidungnya Dan- Kak Sali, aduh kok pesek ya. Loh, Iya. Maksudnya apa? Ini di luar skrip loh ini. Untung aku enggak. Ini di luar skrip ini. Wah, Nggak bisa. nakal ini. Nakal ini. Ini mungkin personal nih dia. Personality. Beda lagi. Wah, bahaya. Ini kira-kira ada siapa lagi nih? Ribut aja ket mau. Aduh. Bosnya teko. Bosnya teko. Bosnya teko. Minggir Aku sih. mau ngomong sih ya. Aku di Kalian itu semua ribut. Paling kece itu aku, moto. Delok niki. Nek gak ono moto gak mungkin kalian bisa lihat aku ndek ngarepan to. Tek 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 tek. Kok ngaludruk sih? Kepriben. Kamu kaki. Tadi katanya mau jalan-jalan. Nek gak bisa lihat depan jatuh Oh gelundung-gelundung bisa. nanti kamu. Aku tuh mata. Pakaian peting sing emang. kok. Bisa aku. Bisa. Kamu mulut. Tadi katanya mau memuji dan menyembah Tuhan. Kalau nggak apa lirik piye? Loh, mujizat Tuhan itu Wah, nyata, bener nyata. gak? Kesatuan itu Bisa. nyata. Bisa, Tuhan Bisa. itu bisa. Tiada mustahil. Bisa. Aku belum selesai. Kamu tangan. Tadi katanya mau nyapa Koganda. Kamu tahu Kogan dari mana kalau nggak pakai mata liatnya? Kogan. Mana? Gak ada Kogannya aja suara nggak ya. nyaut Kogan gak coba. mau bantu nih. Nggak ada. Kalian semua tuh cuma pelengkap. Kalian butuh aku. Aku yang paling penting. enggak, hidung paling penting. Apa Kaki. kamu ini? Tangan. malah lubang sampai kayak nasi. gitu. Bentar. nggak Tangan jelas. paling penting. Ini lubang besar tuh namanya hoki. Sebentar. Ini mungkin perlu revisi buat tim kreatif ya. Ini mata apa ikan ini? Mata atau ikan? Itu Ikan toh? Enggak itu Bentuknya mata ikan tidak itu. seperti- Mata Mata ikan di Kamu kaki. sama kaki. Di sama kaki. kaki. Berarti Berarti yang potol yang mana? Jarinya yang potol yang mana? enggak ada. Ini, Enggak ada. Yang foto Habis yang main mana? futsal. Habis main Jangan futsal. dilepas. Jangan dilepas. Habis main futsal. Ini baru ibadah satu sudah putus. Bahasa Jermannya kecetit. Kok kecetet ya? Aduh makanya sakit gitu. Aduh. Ya mata itu gak penting. Aku Ya, kamu paling jangan penting. saya- Paling penting itu Semua tuh tangan. Enggak, wis, hidung ginilah. paling penting. Gini, yuk kumpul di tengah yuk. Mendingan kita itu tanya sama para jemaat aja. Para jemaat yang paling penting siapa ini? Mata lah. Tangan. Oh kaki semua bilang kaki. Kurang semangat. Yang paling penting siapa? Mata. Loh kan? Oh semua. Semua. Nggak maunya Nggak satu mau. aja. Enggak. Maunya Mata. satu aja. Bisa yang paling penting tangan. Ya pokoknya kaki aku udah mau tahu. Pokoknya aku keluar di sini paling penting kaki. Enggak lah. Kaki. Aku juga gak mau tahu pokoknya mata. Pokoknya kaki. Hah? Pada egois semua. Kaki pokoknya. Gua Gak bisa, gak bisa. Tangan paling penting. Setuju ya, tangan paling penting. Enggak Setuju. setuju. Setuju, wes, Yang pokoknya paling setuju, penting setuju. bibir, walaupun Pokoknya bibir tapi setuju. kece. Mama dadah, paling penting Enggak, bibir. paling penting hidup. Paling penting Boleh kasih hidup. tepuk tangan yang luar biasa buat mereka Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka udah latihan mempersiapkan ini semua buat kita supaya kita tahu bahwa we are blessed to have one another, betul saudara ya. Nah kita tetap dalam serial kita I am blessed, dan kalau sudah datang tadi Anda dapat warta kelompok sel, pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat warta kelompok sel saudara, supaya Anda bisa mengikuti pembahasan kita dan Anda bisa pulang merenungkannya lagi. Jangan-jangan nanti Anda lupa saudara ya waktu Anda pulang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa minggu yang lalu dan bahkan sampai hari-hari ini kita masih dengar berita yang cukup hot. Kalau Anda ikuti berita, Anda ikuti di internet, di Facebook, di koran dan lain sebagainya. Berita tentang seorang ibu yang dagangannya diambil, dirampas sama Satpol PP di Serang, Banten. Betul saudara ya? Kita akan dengar cerita ini, lalu ada banyak orang komen di internet, di sosial media, mereka protes, mereka nggak terima dan lain sebagainya. Dan sampai ini saudara, sampai to the point, mereka ngumpulin begitu banyak orang, kenal, nggak kenal, tahu pun juga tidak saudara. Akhirnya semua orang ngumpulin sehingga ibu ini dia dapat sumbangan sebesar 260 juta.
Betul saudara ya? Dia dapat sumbangan 260 juta dari begitu banyak orang yang terlibat untuk memberikan sumbangan buat dia. Nah, yang saya lihat adalah gini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika ada banyak orang mereka terlibat untuk bergerak bersama, maka ada sesuatu yang indah yang bisa tercapai. Nah, minggu lalu kita bahas tentang ini saudara. Kita lebih hebat dari gue. Betul saudara ya? Mari kita ucapkan bersama 2, 3. Kita lebih hebat dari gue. Sekali lagi yuk, 2, 3. Kita lebih hebat dari gue. Nah saudara, kenapa kok kita itu lebih hebat dari gue? Karena kita itu merupakan sesuatu kesatuan yang lebih besar. Dan menariknya adalah gini, manusia pada dasarnya, salah satu kebutuhan manusia adalah untuk bisa menjadi orang yang berarti. Kalau orang belum diberkati atau belum merasa terberkati, dia selalu cari berkatnya. Betul saudara ya? Tapi kalau orang sudah diberkati, dia kepingin menjadi berarti. Itu kebanyakan orang. Nah sehingga untuk menjadi berarti, banyak orang itu mereka mencari bagaimana hidupnya jadi berarti. Nah Abraham Maslow, dia pernah menunjukkan sebuah gambaran kepada kita tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang paling tinggi itu pada dasarnya adalah kebutuhan untuk memberi kontribusi, baik dalam hal moralitas, baik dalam hal sosial, baik dalam hal kebaikan, maupun mencoba memberi solusi buat pergumulan dan tantangan dari kehidupan banyak orang yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu salah satu kebutuhan manusia adalah untuk memberi kontribusi, menjadi orang yang berarti, dengan memberi solusi, dengan memberi waktu, tenaga, pemikiran supaya dia bisa kasih kontribusi untuk membangun moral kota yang lebih baik, untuk membangun sosial yang lebih baik. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga artinya gini, orang akan menemukan arti kehidupannya ketika dia bisa melakukan sesuatu yang melebihi dirinya sendiri, yang berdampak bagi orang lain. Di sanalah orang akan menemukan arti kehidupannya. Nah kalau kita melihat itu, firman Tuhan di dalam Alkitab juga pernah mengucapkan sebuah kata-kata yang menarik sekali, yang sangat baik sekali, very well word, sangat baik sekali ditulis. Bagaimana setiap orang ternyata itu punya kebutuhan untuk ini saudara, dia bisa berdampak buat orang lain. Karena hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia menemukan arti ketika orang lain bisa merasakannya. Dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, mencatat salah satu tujuan bagaimana manusia diciptakan pada asalnya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Di sini saudara akan tahu, oh ternyata kalau kita tahu dari mana kita diciptakan, oleh siapa kita diciptakan, maka kita tahu tujuannya kita diciptakan. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, saya ingin ajak Anda baca ayat ini. Kalau Anda sudah dapat, mari kita baca bersama. Anda boleh lihat di depan atau juga bisa pakai Alkitab Anda. Ayat yang ke-10, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah ayat ini bilang gini, kita ini buatan Allah. We are God's masterpiece dalam bahasa Inggrisnya. Kita bukan made in China, kita bukan made in Indonesia, kita bukan made in India, bukan made in mana-mana saudara. Tapi ayat ini bilang, kita ini buatan Allah, God's masterpiece. Artinya setiap kita didesain unik, setiap kita didesain bukan dengan zero ability, tapi setiap orang sama Tuhan didesain dengan at least plus 1 ability, plus 1 kemampuan. Dan bahkan yang lain lebih dari 1, bisa 5, bisa 10, bisa 15, bisa 20, 30 dan lain sebagainya. Dan ayat ini bilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, artinya gini, di momen kita lahir baru, di momen kita mengenal Tuhan, maka kita menjadi ini, diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Tuhan mau supaya kita tinggal di dalamnya. Dalam arti kata lain gini, Tuhan tahu bahwa setiap manusia itu nggak cukup ketika dia hanya me. Manusia nggak akan menemukan arti kehidupannya ketika dia hanya gini, saudara. Dia hanya very self-centered dalam hidupnya. Karena ternyata waktu Tuhan ciptakan kita, dia buat
tujuan Tuhan tinggal di dalam kita, supaya kita bisa melakukan pekerjaan yang baik. Dan ternyata pekerjaan yang baik itu bukan hanya untuk kita, tapi ini saudara, untuk orang yang ada di sekitar kita. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita taruh kata-kata ini, bagaimana orang menggunakan talenta untuk kepentingan bersama, ya. Dalam bahasa gerejanya kita menggunakan kata-kata yang seringkali Anda bingung, Anda tanya apa maksudnya, artinya apa sih kalau kita melakukan. Dalam kata-kata ini saudara, dalam bahasa gereja kata-katanya adalah melayani. Mari kita ucapkan bersama, 2, 3, melayani. Melayani, banyak orang tanya melayani itu apa? Dikira melayani itu, karena saya udah bosen dengan kegiatan saya yang ada di luar sana, ayo saya melayani gitu saudara. Atau ya karena memang kalau kita terus-terusan hal yang jelek, nanti kita sendiri kan kena imbasnya ya. Jadi lebih baik cari sesuatu yang baik gitu loh saudara. Atau apa sih maksudnya melayani? Bagi banyak orang, seringkali orang nggak ngerti. Tapi melayani pada dasarnya simpelnya adalah gini, kita memaksimalkan talenta dan kemampuan kita untuk kepentingan bersama dan untuk tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri, yaitu tujuan Tuhan dilayani. Itu melayani, saudara, very simple. Kita memakai talenta dan kemampuan kita yang setiap orang sudah dititipi oleh Tuhan untuk kepentingan bersama, untuk tujuan yang lebih besar daripada diri kita, yaitu Tuhan yang dilayani. Nah, oleh sebab itu bicara tentang melayani, ada 3 huruf yang saya ingin Anda hafal. Karena sebentar kita akan baca dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-27. Karena ketika kita membaca ayat ini, kalau saudara tanya, how to build a better family? Gimana membuat keluarga kita lebih kuat, lebih strong, lebih mudah meredam konflik. Gimana membuat keluarga kita lebih satu. Anda perlu baca 1 Korintus 12 ayat 27. Kalau mungkin Anda tanya, gimana membuat teamwork kita di pekerjaan kita jadi lebih solid, jadi lebih unity, jadi lebih strong, kompak dan lain sebagainya. Maka Anda perlu tahu 1 Korintus 12 ayat yang ke-27. Dan ketika kita bawa ayat ini di dalam konteks gereja, departemen pelayanan kita dan kelompok sel, maka saudara akan tahu, ternyata dari sini toh Tuhan itu ngajarin begitu banyak hal yang penting yang bisa kita bawa pulang untuk kita aplikasikan di tiap kebutuhan hidup kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-27, minggu lalu sudah kita baca, saya ingin ajak Anda baca ayat ini lagi. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. Sebuah ayat yang luar biasa. Kalau Anda mau lihat bagaimana keluarga kita lebih baik dalam meminimalkan konflik, ya, ayat ini bagus, saudara. Bagaimana teamwork kita bisa lebih solid, ayat ini very powerful. 1 Korintus 12 ayat yang ke-27. Kalau saudara sudah dapat, mari kita baca. 2, 3. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Basically filosofinya yang Tuhan kasih adalah gini, saudara. Semua orang itu bagian tubuh. Dan semua orang itu anggota. Bicara tentang anggota itu bukan bicara tentang punya membership card. Bukan, saudara. Membership card hanya untuk diskon. Tapi ketika kita bicara tentang menjadi tubuh, satu tubuh, menjadi setiap orang berada dalam posisi jadi anggotanya, itu menunjukkan kepada kita 3 hal yang penting supaya kalau semua orang di keluarga mereka ngerti 3 hal ini, kalau orang di teamwork kita ngerti 3 hal ini, kalau semua orang di gereja dan bahkan di kelompok sel mereka ngerti 3 hal ini, maka mereka akan tahu, ternyata gak main-main waktu Tuhan kasih ilustrasi tentang tubuh manusia, seperti yang tadi kita lihat ada mata, ada hidung, ada mulut, ada kaki, ada tangan, semuanya itu sangat penting. Nah, oleh sebab itu ada 3 hal yang perlu Anda catat untuk Anda bawa pulang kalau kita mau melihat bagaimana hidup kita lebih efektif, saudara. Yang pertama, melayani itu artinya adalah ini, fungsi. Melayani adalah apa, saudara? 2, 3, fungsi. Kenapa fungsi, saudara? Kalau Bapak Ibu saudara sekalian lihat, tadi Tuhan bilang bahwa kita ini seperti tubuh. Seperti tubuh. Semua orang itu seperti tubuh layaknya sebuah tim. Nah, ada sebuah kutipan yang bagus yang dia bilang gini, a team works best when everyone has a role and functioning. Sebuah tim bekerja dengan baik saat setiap anggotanya punya peranan dan berfungsi. Punya peranan dan berfungsi. Saudara coba bayangin kalau keluarga kita, anggota keluarga kita.
Ya, kalau anggota keluarga kita ada papa, mama, ada anak ya dan lain sebagainya. Kalau ada di antara anggota keluarga yang tidak mau berperan dan tidak mau berfungsi, kira-kira bagus nggak, saudara? Nggak bagus. Yang Koko akan terus ngomong, gimana sih si Titi atau si Meme atau si adik, dia kok nggak pernah mau ngapa-ngapain. Kalau waktunya suruh bantu jemurin pakaian, dia diam aja. Kalau planning trip mau pergi holiday, dia diam aja. Kalau lihat orang ada bawa barang koper-koper, dia diam aja. Kira-kira kalau Anda jadi orang tua gimana sering lihat anak kayak gitu? Anda pastikan ini nggak benar nih. Pasti Anda mikir kayak gitu, saudara. Karena apa? Semua, antara itu keluarga, entah itu teamwork, entah itu di area gereja sekalipun, a team works best. Ketika semua punya peran dan semuanya berfungsi. Kan nggak bisa, saudara, kalau misalnya manajernya aja yang harus selalu sibuk tapi orang lain-lainnya di sekitarnya nggak mau ngapa-ngapain. Nggak bisa juga, saudara. Nah, oleh sebab itu kalau ada yang tidak berfungsi, maka itu menunjukkan sesuatu yang nggak sehat. Kalau sampai tubuh kita ada yang nggak berfungsi, maka nanti tubuhnya jadi nggak sehat loh, saudara. Oleh sebab itu diperlukan ketika Tuhan bicara tentang tubuh Kristus, diperlukan supaya semua orang sadar bahwa melayani itu adalah kita berfungsi. Supaya semuanya sehat, semuanya terlayani dan untuk kepentingan bersama, untuk tujuan yang lebih besar yaitu Tuhan yang dilayani. Nah, oleh sebab itu saya mau kasih contoh saudara sama saudara ya. Kalau saya ajak Anda untuk tepuk tangan 3 kali. Kalau Anda suruh hentakkan kaki kanan aja. Jangan dua-dua nanti Anda ngeblak gitu. Saudara. Jadi kalau Anda tepuk tangan coba 3 kali saudara. Tepuk tangan 1, 2, 3. Tangan ya. Lalu kaki kita 1 aja, jangan 2-2. Kalau mau dicoba boleh, saudara ya. 1, 2, 3. 3. Lalu saudara sekarang ini lihat pasangan saudara kasih kedip 3 kali, saudara ya. Kedip twing gitu, saudara. 3 kali pokoknya, ya kan? Nah, saudara, saya mau nanya sama saudara nih. Kalau mata kita ini lucunya, misalnya untuk saya ngomonglah Bapak Horman misalnya ya. Bapak Horman misalnya matanya udah ikut sama Pak Horman itu sekitar udah 60 tahunan gitu Pak ya kan. Pernah nggak mata itu ngomong ini, waduh bosen rek melok Pak Horman terus saya. Benari melek merem, gak ada lainnya tak. Kalau sampai mata kayak gitu itu kan aneh, karena mata saudara, dia enggak pernah komplain, karena mata begitu Anda buka, dia langsung lihat. Betul nggak saudara? Nah pertanyaannya, kalau mata begitu Anda buka, dia langsung lihat, pertanyaannya, apa mata itu lagi bertugas atau dia lagi berfungsi? Dia bertugas atau berfungsi, saudara? Kalau dia tugas, dia akan marah sama saudara. Dia akan ngomong gini, sing bener loh ya, ini sudah seminggu, masa saya ngeliat terus? Kapan saya gantian? Pensiun dong sekali-sekali. Betul nggak saudara? Karena itu tugas. Tapi kalau dia berfungsi, dia beda. Dia mau diapa-apain, mata itu dia nggak bisa jadi kaki, kan aneh, bisa ngeluyur-ngeluyur gitu kakinya saudara. Kita jalannya bukan pakai kaki. Kalau mata ditaruh telinga, dia aneh juga, buat apa, dia nggak bisa dengar apa-apa. Tapi karena mata itu ada di sana untuk melihat sesuatu, maka itu dia sedang berfungsi pada fungsinya. Coba kalau kita kaki nih saudara, kita punya kaki ya kan. Kaki kalau misalnya dia disuruh jadi mulut juga aneh. Kok kakinya gede, mulutnya kok jadi gede gitu saudara ya. Kan aneh gitu saudara. Tapi ketika kaki ikut sama saudara, atau ngomong aja kaki ikut sama Daniel yang sudah 20 something tahun, kaki nggak pernah ngomong gini, kok ikut Daniel ini disuruh jalan terus ya. Dia nggak punya perasaan kali ya. Dia nggak punya hati kali ya. Dia nggak pakai pikiran kali ya. Nggak pernah kaki ngomong gitu. Karena apa? Pada dasarnya dia tidak lagi bertugas. Tapi kaki lagi apa saudara? Berfungsi. Jadi kaki kalau dia berjalan menurut saudara itu tugas atau fungsi? Fungsi kan? Nah menariknya kalau enggak berfungsi, Anda coba duduk di pesawat 18 jam tanpa jalan. Kaki saudara akan jadi apa saudara? Bengkak, betul ya? Karena apa? Dia enggak berfungsi. Segala sesuatu yang tidak berfungsi itu enggak sehat buat dirinya sendiri. Nah oleh sebab itu ketika kaki dia harus berfungsi, maka diapain terus dia tetap jalan, dia terus terpakai, dia terus bergerak. Karena apa? Dia lagi berfungsi. Justru kalau kaki saudara dinaikin di atas sofa terus, sampai 8 jam, sampai 2 hari enggak Anda gerakkan, lama-lama kaki saudara bisa bengkak. Darahnya jadi enggak benar itu saudara mengalirnya.
Oleh sebab itu segala sesuatu harus berfungsi. Nah bicara tentang melayani itu bicara tentang kita lagi berfungsi. Coba Anda bayangin gini saudara, kalau misalnya semua yang umum, siapa yang bisa lapar boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Yes. Ternyata orang tua pun bisa lapar, betul saudara ya. Semua orang ternyata lapar. Saudara menariknya gini, kalau Anda lapar, perut saudara ini kirim signal, tuing, dia kirim ke otak kita, teng. Langsung kan. Nah otak kita tanpa sadar dia sudah apa? Menyuruh dan menggerakkan tangan kita. Buka lemari, buka laci. Terus lucunya gini saudara, di meja makan itu ada penutup makanan, enggak ada makanannya tapi dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Itu namanya Anda lapar, betul ya? Lapar, kakinya juga gitu, dia udah nggak tenang. Dia udah nggak tenang, terus jalan terus, cari makanan dari kaki langsung mulutnya udah mulai ngomel, saudara. Siapa yang kalau lapar ngomel, saudara ya? Biasanya bisa marah, bisa kayak gregeten gitu, padahal dia lagi kelaparan, saudara. Karena apa? Kalau sampai mulutnya, lalu dia mulut tiba-tiba ngomong ini, oh saya hari ini libur. Bisa marah nggak itu tangan? Masa tangan mukulin mulutnya sendiri, kaki mukulin mulutnya sendiri, gara-gara si mulut ini libur dia bilang, saudara. Tapi mulut pada dasarnya ketika dia buka, dia mengeluarkan suara, dia mengecap sesuatu karena dia lagi berfungsi. Nah oleh sebab itu ketika kita lagi melayani Bapak Ibu Saudara, kita pada dasarnya sedang berfungsi. Karena a team works best when everyone has a role and functioning. Sebuah tim akan berjalan lebih baik kalau semua punya peranan dan berfungsi dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu kan nggak bisa bilang gini, ya itu biar papi mami. Ngurus liburan papi mami, bayar tagihan sudah papi mami, kerja udah papi mami, nyediain makanan papi mami, bersihin pun papi mami, nganter papi mami, semua papi mami. Terus Anda yang jadi orang tua mikir apa? Ini anak kok enggak bisa apa-apa, betul ya? Ada juga misalnya gini, orang tuanya pokoknya di rumah tahu nonton TV semua anak-anak yang harus nyuci, anak-anak yang harus ngepel. Kita ini mikirin kamu, supaya kamu jadi orang yang bisa bertanggung jawab suatu hari. Kamu bisa kerja keras gitu. Pinter orang tuanya pokoknya. Saudara. Dia yang ngepel, dia yang masak, dia ngurus ledeng, ngurus semua taman dan lain sebagainya, kebersihan. Ada kebakaran, tetap anaknya semua, papinya cuma nonton TV. Kira-kira kayak gitu anaknya ngomong apa lu? Ya apa sih papi ini kok diem aja, betul gak saudara? Karena dia nggak lagi berfungsi, nggak bisa saling nyalahin loh. Semua harus berfungsi saudara. Contoh kalau Anda dalam teamwork di kantor saudara, manajernya cuma mau diem aja. Ya biar mereka lah gitu saudara ya. Atau yang bawah ngomongnya apa? Ya biar manajer aja lah. Saudara, terus mau jadi apa teamwork itu? Betul saudara, nangkap maksudnya kan? Nah sehingga Bapak Ibu, ketika kita bahas dalam konteks gereja, kita juga nggak bisa bilang, oh biar yang tua-tua aja yang terlibat. Nggak bisa. Kita juga nggak bisa bilang, oh biar yang muda-muda aja loh yang terlibat. Nggak boleh saudara ya, karena semua harus berfungsi. Nggak bisa juga Anda bilang gini, ya yang sudah biasanya aja yang terlibat ya kita ya kita support dari belakang lah. Maksudnya tak diem aja gitu saudara. Nggak boleh. Karena semua pada dasarnya harus punya peranan dan berfungsi. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bisa semua punya peranan dan berfungsi, maka kata-kata itu jadi kenyataan. Kita lebih hebat dari gue. Mari kita ucapkan bersama 2, 3. Kita lebih hebat dari gue. Saudara mau tahu karena kita itu bukan hanya saya. Kita itu bukan hanya Anda. Kita itu bukan hanya mereka. Tapi kita itu adalah kita semua terlibat bersama-sama. Nah ketika kita melakukan itu maka sebenarnya kita sedang berfungsi. Nah ketika Anda masuk di gereja ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda lihat ada sebuah lembaran namanya opportunity to make a difference. Setelah ibadah Anda boleh baca lembaran ini. Intinya gini, di gereja ini ada berbagai macam area di mana Anda bisa berfungsi sebagai keluarganya Tuhan. Anda bisa berfungsi entah itu mau jadi tim doa, entah itu mau jadi orang yang mempersiapkan hospitality, atau tim konsumsi karena mereka selalu butuh banyak orang, atau lighting, atau media, atau apapun itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Anda melihat lembaran ini, Anda akan tahu apa yang bisa Anda bantu. Khususnya di area anak-anak, di area remaja, ada banyak hal di mana Anda bisa terlibat sesuai dengan kemampuan saudara. Nah, oleh satu yang pertama melayani itu bicara tentang berfungsi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bicara tentang melayani,
seperti yang saya bilang ada 3 kata. Yang pertama F, yang kedua L, yang ketiga Y. Ya. Yang pertama apa saudara? F yaitu apa? Fungsi. Yang kedua L, yang ketiga Y. Kalau Anda baca FLY artinya apa? Fly. Gitu saudara ya. Nah yang kedua adalah ini saudara, lengket. Ayat tadi bilang gini, kita ini seperti tubuh dan semua adalah anggotanya. Otomatis harus lengket saudara. Kalau sampai tadi Anda lihat ada mulut, ada mata. Kalau sampai Anda bisa bayangin ini saudara. Kalau tiba-tiba Anda ambil perjamuan, lalu Anda lihat ada mulut di dalam perjamuan. Saudara kira-kira mikir apa? Loh cingur, Anda ngomong gitu. Padahal bukan cingur, mulutnya orang misalnya gitu. Anda pasti jijik lah. Apalagi Anda nggak pernah makan cingur, yang nggak suka cingur. Cingur baunya amis, ya kan? Baunya nggak enak. Terus saya pertama kali kegigit aja cingur, itu langsung kayak mau keluar semua gitu saudara. Anda pasti bingung, kalau sampai mulut itu nggak lengket, Anda pasti, apa ini? Contoh lagi saudara, kalau misalnya nih ya, misalnya mata kita nggak lengket di tubuh kita, Anda bingung pasti loh, ini apa ya? Oh jangan-jangan ini campurannya es campur toh, ya campurannya es campur atau sekoteng, betul nggak saudara? Kan kenyol-kenyol gitu, empuk-empuk gitu kan? Ternyata itu mata saudara, nggak enak untuk dimakan. Nah kalau Anda lihat ada bagian tubuh yang tidak lengket, itu sesuatu yang aneh saudara. Kalau misalnya Anda lihat hidung ya, dia sampai tidak lengket, Anda pasti bingung. Hidung ini enaknya taruh mana ya? Kita taruh di depan rumah aja untuk pencet ini loh, bel rumah saudara. Klingklong, jadi hidungnya bisa pesek, pup, keluar lagi gitu saudara. Kalau sampai hidung itu tidak lengket, itu sesuatu yang aneh yang menurut kita pasti jijiin banget gitu kan saudara. Padahal semua ini tadi indera yang powerful. Ada hidung, ada mata, dan bahkan ada mulut. Very powerful, tapi kalau mereka nggak lengket, mereka nggak berguna jadinya. Nah sehingga ada sebuah ayat yang saya ingin Anda baca. Kenapa lengket itu penting? 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Sebuah ayat yang menurut saya Petrus dia menggambarkannya begitu powerful, begitu luar biasa. Sampai dia bisa muncul dengan sebuah ilustrasi atau metafora yang begitu indah. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima, kalau saudara sudah dapat kita baca bersama. 2, 3, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita baca pelan-pelan lagi saudara. Biarlah kamu juga dipergunakan. Artinya apa? Berfungsi. Betul ya? Berfungsi. Sebagai batu hidup. Nah di sini Anda akan lihat momennya lengket nih saudara. Karena dia bilang semua orang di gereja, ya dalam satu gereja lokal, semua orang itu seperti batu. Jangan dibedain, oh ya dia kan batu bata, saya kan batu marmer. Enggak saudara, semua batu hidup. Nah bagusnya dia bilang gini, dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ini singular, bukan jamak, bukan plural. Tapi sesuatu yang single. Untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Sekali lagi dia singular, bukan jamak. Untuk mempersembahkan ini, saudara, akhirnya Anda jadi persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Artinya gini, kita melakukan untuk tujuan yang lebih besar, yaitu Tuhan yang kita layani. Nah, artinya dia bilang gini, oh kalau semua orang seperti batu, Anda bisa bayangin nggak saudara, kalau batu, dia disusun tanpa dilengketkan. Bisa apa saudara? Bisa berdiri, bisa ditumpuk, tapi begitu kena senggol, kena angin, dia akan rubuh. Nah coba Anda bawa ini, konteks ini ke keluarga kita masing-masing. Ngomong aja kita ini 3 orang dalam satu keluarga. Atau hanya 2 orang dalam satu keluarga. Atau hanya 4 atau 5 atau 6. Kalau semua jadi batu hidup ya dalam keluarganya masing-masing. Otomatis kan gini, gimana caranya supaya semua orang tuh lengket di tengah keluarga. Untuk melengketkan seseorang di dalam keluarga nggak bisa hanya karena status Anda.
Saya paksa kamu untuk jadi anak saya. Oh, kalau dia nggak mau, saudara. Saya paksa kamu untuk jadi istri saya. Oh, kalau dia nggak kepingin, saudara. Apa yang melengketkan seseorang ketika ada dalam keluarga bukan karena status, bukan karena posisi. Kalau Anda dalam sebuah teamwork di pekerjaan saudara, apa yang melengketkan satu dengan yang lainnya? Money is not gonna melengketkan mereka, saudara. Serius, uang tidak akan melengketkan orang kepada timnya satu dengan yang lainnya. Dan ketika kita ada di gereja, apa yang melengketkan satu dengan yang lainnya? Dalam kelompok sel, apa yang melengketkan satu dengan yang lainnya? Ternyata adalah kata-kata ini, saudara. Satu kata, komitmen. Mari kita ucapkan bersama, 2, 3, komitmen. Dalam keluarga, kalau semuanya berkomitmen, maka akan ada kesatuan. Anda nggak bisa loh paksa istri, suami, anak, saudara, pokoknya kamu harus lengket. Nggak bisa. Saya ini papamu, papa di atas segala papa. Tetap nggak bisa, saudara. Bukan status, bukan posisi yang melengketkan anak saudara, tapi komitmen mereka satu dengan yang lainnya. Kan nggak bisa juga kalau misalnya Anda dalam sebuah teamwork di kantor, saudara. Hey, I'm your manager. The richest manager in Surabaya, please listen to me. Anda ngomong itu, tetap kalau mereka hanya basically karena uang, nggak akan lengket, saudara. There's no team kalau hanya berdasarkan karena uang. Tapi karena apa? Ada komitmen satu dengan yang lain. Maka mereka bisa bekerja lebih baik lagi. Sama halnya dengan di gereja, dengan di kelompok sel kita. Tuhan bilang ketika kita saling melayani satu dengan yang lain. Itu bicara tentang apa, saudara? Lengket satu dengan yang lainnya. Artinya berkomitmen satu dengan yang lainnya. Artinya gini, kita perlu makin berkomitmen di keluarga rohani kita. Anda perlu berkomitmen di departemen pelayanan saudara, makin lengket di sana. Makin lengket di kelompok sel saudara. Makin lengket dengan orang-orang Anda di bawah influence kita. Makin lengket dengan orang-orang Anda di atas kita sebagai pembina-pembina kita. Kita perlu makin lengket satu dengan yang lainnya. Karena ketika bicara tentang tubuh Kristus bukan hanya berfungsi. Tapi yang kedua, yang L adalah ini saudara, lengket. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian. Y, F, L-Y. Yang ketiga adalah ini. You never know. You never know. Saudara mau tahu why you never know? Karena gini Bapak Ibu saudara sekalian. Suatu hari ada satu kelompok orang Indo ya. Pergi liburan di Jerman. Namanya orang Indo saudara. Selalu ada resehnya gitu kan. Kalau nggak reseh nggak orang Indo gitu kan. Jadi ini orang Indo pergi liburan bareng. Turun dari bis siang-siang hari. Satu bis 40-50 orang turun dari bis. Terus saudara mau tahu ngerjain orang, ngerjainnya caranya gimana? Turun dari bis, berhenti di pinggir pemandangan, lihat langit cerah, terus orangnya gini, lihat ke langit sambil tuding-tuding langitnya. Lihat ke langit sambil tuding-tuding langitnya. Nah saudara tahu bisa bayangin 40-50 orang, semua di pinggir jalan, lihat ke langit, tuding-tuding langit, mobil lain berhenti, lihat ke langit, cariin ada apa gitu. Berhasil nih. Mobil lain berhenti, orang jalan juga ikut lihat ke langit. Oh ada apa gitu saudara. Sampai udah banyak mobil mulai berhenti di sana. Satu grup ini apa? Minggir pergi pulang. Ayo kita jalan ya jalan. Tapi semua orang di pinggir jalan masih lihat ke langit masih gini-gini saudara. See you never know. Ketika ada sekelompok orang melakukan sesuatu yang bersama-sama karena kita lebih baik dari gue. You never know dampaknya buat orang yang pernah atau yang melihatnya. Suatu hari Pastor Esra. Dia ketemu sama seorang pemain drum ya, kalau di Indonesia Anda kenal mungkin pemain drum rohani lah ya, bukan pemain drum rohani, pemain drum Kristen untuk dunia Kristen namanya Amos Cahyadi. Amos Cahyadi ditanya sama Esra, wah kok Amos, aku ini dulu terinspirasi sama kamu. Kalau aku ke Semarang, ngelihat kamu main drum, wah aku rasanya kayak terinspirasi banget gitu. Terus si Amos ini ngomong gini loh, Esra, kamu tahu nggak, aku ini belajar main drum, aku kepingin main drum itu gara-gara apa? Kalau Anda mungkin di atas 50 tahun di GBT Anda tahu gini, dulu kita pernah punya yang namanya PPR. Betul ya, yang namanya PPR. Nah, di PPR Amos ini datang, Amos Cahyadi datang ikut PPR. Dulu hampir tiap tahun. Waktu dia ikut PPR, dia lihat satu orang pemain drum namanya Billy Sengge, Koroni. Dia lihat kok Billy itu main, dia terinspirasi. Terus dia pulang, dia belajar drum. Kok Billy nggak pernah jadi pemain drum sampai hari ini, betul ya Koroni ya?
dia nggak pernah jadi pemain drum, bahkan nggak terkenal namanya Billy Singgi. Tapi apa yang dia lakukan ketika dia berfungsi di gereja, lengket kepada keluarga rohaninya, itu membuat satu orang bernama Amos, dia pulang, dia belajar drum. Setelah itu dia jadi orang yang cukup merubah sejarah dunia musik Indonesia. See, you never know. You never know. Contoh lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda datang ke gereja, Anda yang pelayanan di konsumsi, Anda yang pelayanan di anak-anak, Anda yang pelayanan di asyir, Anda yang pelayanan di warta, Anda yang pelayanan di editing, terjemah dari warta Indonesia ke warta Inggris, Anda yang pelayanan di area media dan lain sebagainya. You never know. Dampak apa yang sedang Anda buat, Anda datang 1 jam lebih awal, Anda bolak-balik ke gereja latihan, Anda persiapan begitu rupa, Anda harus ekstra waktu, ekstra tenaga di tengah-tengah kesibukan saudara. You never know, karena ada orang mungkin pernah menginjakkan kakinya di sini. Sejak itu dia dengar berita tentang Yesus dan hidupnya gak pernah sama lagi. Dan sejak itu dia menjadi orang jadi berkat buat orang lain. You never know. Pastor Esra ketemu sama seorang hamba Tuhan namanya Pak Johan Handoyo. Pak Johan Handoyo itu orang yang cukup lama. Dia di GBI-nya Pak Niko Link yang megang International Services ministry-nya. Waktu ketemu, Pastor Esra ngomong gini, saudara, ini funny nih. Pak Johan, saya ini terinspirasi sama Pak Johan. Dulu lagu-lagu dan musiknya Pak Johan itu sangat memberkati kita. Kan kalau zaman dulu apa ya? Kalau Pak Johan itu grupnya apa namanya? Pokoknya tahun 80-90-an lah gitu. Kita dengerin musik mereka, bahkan di gereja-gereja itu nyanyiin lagu mereka dulu, saudara. Terus Pastor Esra ngomong, wah saya tuh terinspirasi loh Pak dengan Pak Johan dan lagu-lagunya. Terus Pak Johannya ngomong gini, loh saya itu makanya kepingin ketemu kamu. Gara-gara nama belakangmu itu. Dia bilang, saya itu dulu tahun 70-an terinspirasi sama band yang namanya Duta Kristus. Bahasa Inggrisnya itu, zaman dulu itu udah gaya pakai bahasa Inggris. Jadi bukan hanya Sound of Praise yang bahasa Inggris hari ini. Zaman dulu pakai apa? Christ Ambassador. Saudara mau tahu Christ Ambassador itu siapa? Ya Pak Lukas dan kawan-kawannya. Kan lucu saudara. Jadi we never know gitu loh. Ketika mereka melayani hanya berfungsi, hanya lengket satu dengan yang lainnya. Tiba-tiba ada orang datang dan dia terpanggil, dia tersentuh, dia bisa melayani Tuhan. Bahkan dia nulis lagu, dia bisa menghasilkan karya yang sekarang diberkati, yang dipakai dan memberkati banyak orang. We never know saudara. So ketika kita melayani Tuhan di area apapun yang sedang kita lakukan. Satu hal yang Anda perlu tahu, you never know dampak yang Anda buat kehidupan orang-orang. Mungkin orang-orang yang Anda lihat maupun orang-orang tidak Anda lihat. Dan terlebih lagi buat orang-orang tiap minggu datang ke tempat ini. You never know perbuatan dan pelayanan Anda sangat-sangat memberkati mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara bayangkan ketika Anda memegang prinsip ini. Ketika Anda memegang prinsip ini, fungsi, lengket, and you never know. Anda bawa ke rumah saudara, akan ada ibu-ibu di ruangan yang merasa gini, Elisa saya kan gak punya kemampuan apa-apa, please jangan ngomong gitu lagi ibu. Karena minggu lalu Anda sudah belajar bahwa kita semua dikasih kemampuan yang penting. Ketika Anda jadi seorang ibu rumah tangga, you never know. Dampak yang Anda berikan, Anda nggak tahu Anda melahirkan seorang anak yang biasa mungkin. Tapi mungkin dia sedang membangkitkan cucu yang hebat buat saudara. You never know. Ketika Anda bawa ini ke teamwork saudara. Mungkin Anda ada di teamwork di pekerjaan saudara. Anda harus mempraktekkan fungsi. Anda mempraktekkan lengket di sana di teamwork saudara. Dan pastikan Anda melakukan ini. You never know. Karena ketika Anda ambil bagian you never know, artinya Anda berpikir lebih besar dari situasi saudara. Kebanyakan orang kalau ngelihat teamworknya, kalau ngelihat kehidupannya, mereka hanya ini loh saudara, berusaha mematchingkan masa depan dan hasil hanya dengan kondisi yang sekarang ini. Banyak orang kayak gitu, mereka kepingin, waduh kalau kondisinya kayak gini mana bisa. You begin to dream small ketika Anda hanya mencocokkan masa depan dan tujuan hidup saudara dengan kondisi yang mungkin kelihatannya nggak gede sekarang. Don't dream small. Tapi kata-kata you never know, it helps us membantu kita untuk apa? Dream bigger. When you serve God, dream bigger. Bermimpilah besar. Because you never know apa yang sedang Anda lakukan buat kehidupan orang di sekitar saudara. Bahkan ketika Anda di gereja, saudara, ada banyak orang yang kayak gini.
Mereka rela untuk ada di behind the scenes. Supaya orang-orang yang ada di atas sini, mereka bisa get the spotlight. Tapi mereka punya mindset ini. Kalau mereka dapat spotlightnya, kita sama-sama cemerlang barengan. Kalau Anda lihat hari ini kayak gini, saudara. Saudara harus tahu, kalau nggak ada soundman, nggak ada orang lighting, nggak bisa Anda duduk dengerin suara yang bagus. Betul, saudara? Tapi karena ada orang-orang behind the scene yang selalu berpikir, I never know apa sih dampaknya. But I will keep doing it, I will keep dreaming about God memakai hidupku, memberkati orang banyak. Maka dari situ mereka melakukan perkara ajaib. Di anak-anak, di remaja sekalipun saudara nggak pernah tahu, you never know. Ketika Anda hanya mentoring mereka minggu ke minggu, membina mereka minggu ke minggu, mentoring mereka, mereka cerita, mereka curhat sama saudara, you never know. Suatu hari orang-orang ini akan jadi apa, Tuhan akan pakai mereka sebesar apa, kita nggak pernah tahu. Tapi yang Tuhan ingin kita lakukan adalah FLY, fungsi, lengket, and you never know. Keep dreaming big, terus bermimpi besar ketika Tuhan pakai hidup saudara. Karena Tuhan akan memastikan setiap orang melayani Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tapi Tuhan akan memakai kita untuk kemuliaan namanya. Kalau Anda diberkati, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Mari kita panggil berdiri bersama-sama.